Saya sedang di Taman Sari, Yogyakarta. Satu taman yang diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono I. Dia seorang muslim, karena itu bangunan ini kental nilai-nilai Islam dan corak arsitektur Arab Muslim. Di antaranya lengkungan tembok ini dan ketebalannya pun sengaja dibuat tebal untuk kemudian mengingatkan kita pentingnya ketebalan iman kita sebagai seorang muslim. Dan memang apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, ketebalan iman itu menjadi kunci bagi kita dalam sukses menjalani keadaan di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, 7 menit cahaya untuk Indonesia kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan puasa di tengah pandemi untuk menjadi inspirasi dan pencerahan dalam 7 menit ini bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya untuk Indonesia. Pandemi sudah 2 tahun kita jalani dalam keadaan Ramadan. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Di tengah kita diwajibkan untuk memperbanyak ibadah. Di tengah kita diwajibkan untuk berpuasa, namun kita juga dituntut untuk bergelut dengan suasana pandemi yang begitu memberatkan bagi kita. Maka sebagai seorang muslim, kita diajarkan dalam Islam untuk menghadapi dan melihat keadaan yang berat seperti saat ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu mengklaim sebagai seorang yang beriman tanpa kamu diberikan ujian. Seorang anak SD yang hendak naik kelas dari satu kelas ke kelas yang lebih atas, pasti ia mendapatkan ujian. Begitu juga iman, ketika ia ingin ditingkatkan oleh Allah, maka ia pasti diberi ujian. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang sangat pemberani sekalipun, beliau takut kepada pandemi ketika pandemi ada di wilayah Syam waktu itu. Sayyidina Umar ketika mau masuk bersama beberapa orang ke Syam dan dikatakan ada pandemi, kemudian Sayyidina Umar tidak jadi masuk ke Syam. Beberapa sahabat Sayyidina Umar mengatakan, kenapa engkau takut kepada pandemi itu, sedangkan sudah takdir Allah, wahai Sayyidina Umar, kita pergi ke Syam. Kemudian kata Sayyidina Umar, saya pergi dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Seorang yang sangat kokoh imannya, dikenal sangat pemberani, namun menghindari takdir. Karena apa? Karena itu anjuran dari Allah untuk kita menjaga diri kita secara fisik dan khususnya secara batin. Sehingga apa kita lebih beriman dan lebih berani ketimbang Sayyidina Umar? Begitu juga jangan ada lagi yang mengatakan bahwa kita tidak takut pada apapun yang terjadi di tengah pandemi ini. Sehingga kita kemudian tidak memakai masker. Sehingga kita kemudian tidak menjaga jarak. Sehingga kita kemudian tidak rajin mencuci tangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu tidak. Karena itu kita akan meneguhkan diri kita di tengah pandemi saat ini, khususnya di bulan Ramadan, dengan 3M plus 1M. 3M tersebut yang jamak kita ketahui, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan 1M tambahannya adalah meningkatkan ibadah kita dengan mengaji, sholat, sedekah, dan lain sebagainya bentuk ibadah agar meningkatkan kualitas Ramadan kita di tahun ini. Kemudian selanjutnya juga penting bagi kita untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini di tengah pandemi bukan bentuk murka Allah kepada kita. Maka bagaimana cara memastikannya? Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab dengan apapun kepada satu kaum ketika kaum itu melakukan 2 hal. Yang pertama, banyak-banyak beristighfar, dan yang kedua, menghadirkan Nabi Muhammad
Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Maka dua inilah yang wajib kita galakkan di tengah pandemi dalam suasana Ramadan ini, agar kita memastikan bahwa yang datang kepada kita dalam bentuk pandemi ini adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, yakni dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak salawat. Apalagi di bulan Ramadan di mana dilipat gandakan semua amal kebaikan yang kita lakukan. Dan juga yang berbeda di tahun ini adalah Ramadan tahun ini swab menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan bagi sebagian besar kita. Ada yang karena mau perjalanan, ada yang karena mau acara tertentu, dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagian karena memang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya dan dia harus swab. Maka bagaimana sebenarnya sih swab di tengah Ramadan seperti saat ini? Sebenarnya menurut sebagian ulama, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada pada tubuh kita itu sebagai sesuatu yang membatalkan puasa kalau dia dimasukkan terlalu dalam. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud lubang itu adalah lubang lambung. Sehingga ketika kita diswab antigen melalui hidung ataupun melalui mulut kita untuk PCR, itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk sampai ke lambung benda tersebut. Kecuali jika ketika dimasukkan swab PCR ke mulut kita, kemudian kita muntah, maka itu membatalkan puasa karena muntah membatalkan puasa. Tapi secara umum, untuk sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka sudah sepatutnya kita untuk menghindari swab, baik itu PCR ataupun antigen, di saat kita berpuasa. Kecuali kita dalam keadaan sakit, maka bukan hanya swabnya, puasanya pun kita harus batalkan. Maka swab sudah pasti boleh dilakukan. Mari kita hadapi Ramadan di tengah kondisi yang seperti ini dengan sabar dan tawakal kepada Allah, sehingga Ramadan kita menjadi justru Ramadan yang lebih baik secara pahala, meskipun Ramadan ini tidak lebih baik secara kondisi karena di tengah pandemi. Itulah 7 menit cahaya kali ini, dan semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.